kira-kira dia mengalami infeksi gitu loh. Jadi tanda-tandanya yang pertama biasanya keputihannya itu sertai dengan rasa gatal. Karena sebenarnya kita kalau ngomong bau itu adalah sesuatu yang subjektif. Kalau vagina sehat pasti dia akan wangi. Kita nggak mungkin dong bau gitu. Nggak mungkin kan dong. Hai, ketemu lagi di Intim bersama saya Gadis Fitrianto dan juga rekan saya Dr. Daniel I. Halo dok, apa kabar? Baik. Hari ini terlihat trendy ya dok ya? Parfumnya bawa apa hari ini? Fragrance. Nah ini kayaknya baju baru diambil di laundry. Iya, makanya jadi fragrance ya. bau-bauan, Iya. Tapi kita hari ini emang ngomongin sesuatu yang berhubungan dengan bau-bauan, Yes. dok. Kita akan ngomongin tentang vagina yang berbau busuk gitu. Mungkin beberapa orang juga penasaran harusnya bau vagina yang normal tuh seperti apa Iya, gitu kan. Kalau aku kan bau bunga. Bunga akasia. Bunga kasih bunga lah dok, Kamboja. Kamu tahu nggak bunga akasia itu apa? Gimana? Apa bunga bangka ya? Bunga akasia itu baunya sperma. Oh serius ya? Serius. Aku kalau cium rumput basah itu menurut aku kayak baunya sperma dok, menurut aku ya. Jadi kalau di buku kedokteran itu bau sperma itu adalah baunya bunga akasia. Aku sampai sekarang nggak tahu bunga akasia itu seperti apa. Mungkin ini dok. Ini bunga plastik ya. Tapi kalau lazimnya bau vagina tuh bau yang gimana dok? Harusnya secara teori bau vagina itu setiap orang berbeda-beda Ya. pasti. Oke, yang pertama, yang kedua baunya itu sedikit asam. Baunya sedikit asam, tapi Asam apa dok? Asam mangga muda, asam Jawa atau asam apa? ya itu definisinya nggak ngerti ya. Jadi kalau di buku itu teorinya harusnya sedikit asam karena memang pH-nya dia asam. Oke, harusnya baunya asam. Ya. Bau asam tuh yang gimana sih dok? Serius nih bingung. Aku juga bingung jelasin. Karena sebenarnya kita kalau ngomong bau itu adalah sesuatu yang subjektif ya. Iya gitu benar. loh kan. Jadi intinya dia berbau asam atau biasanya kalau di beberapa jurnal itu dibilang kayak miti. Jadi baunya kayak daging. Oke, kayak daging. Jadi daging itu baunya asam. Miti ya apa ya, susah menjelaskan. Mungkin buat kalian yang pasti sudah punya pasangan resmi, kalau misalnya udah cium vagina pasti Kalian kan komen di bawah ya. Komen di bawah kayak apa? Kayak apa Kita pengen baunya? tahu nih bau vagina. Iya ya menurut kalian, menurut versi menurut kalian. Soalnya bau aku vagina juga seperti bingung. apa? Dokter Bener. cuma ngomong asam apa? Asam Jawa. Mangga muda juga asam dok. Semuanya bisa asam itu. Jadi kalau kalian merasa ada bau khas untuk pasangan kalian atau kalian adalah perempuan dan Ya. merasa seperti apa, kalian boleh tulis di Ya. bawah membantu teman saya. Yang Jadi dia tuh baunya asam tapi tidak menyengat. oh baunya asam tapi Ya, tidak tidak menyengat. menyengat. Oke, itu kru kita sampai batuk ngomongin bau. Dia ingat mantannya tuh. Iya. Coba langsung aja nanti komen ya di bawah ya. Oke, tapi tadi yang cerita tentang orang buta yang dia ngomong begitu dibawain stop Pak, pasar ikan asin udah nyampe, itu berarti vaginanya sedang tidak baik-baik saja dong kalau Ya, bau ikan asin. Iya, sedang tidak baik-baik saja. Sedang tidak baik-baik saja. Oke, Dok, apakah vagina yang baunya tidak enak itu berarti sudah dipastikan bahwa dia keputihan? Gini. Jadi pertama kita harus ngomongin normal dulu. Sebelum kita ngomong kayak normal. Oh kita iya, maaf Oke. terlalu semangat. Pertama, kenapa kok vagina itu dibilang baunya asam? Karena memang pH vagina itu adalah asam, yaitu sekitar 3 sampai 3,5. Ya. Oke. Kenapa kok pH itu harus asam? Karena vagina itu dia ada suatu keseimbangan. Jadi di dalam vagina itu ada kayak semacam flora normal atau bakteri-bakteri baik di sana. Tujuannya adalah untuk melindungi supaya tidak berkembangnya si bakteri-bakteri jahat. Jadi ini kayak pasukannya si vagina tadi lah ya. pH-nya harus asam. Nah, itu yang membuat baunya jadi asam tadi. Tapi ketika terjadi infeksi, misalnya terjadi infeksi bakteri atau infeksi jamur, itu otomatis yang berkembang itu bukan pasukan yang baik tadi, tapi pasukan yang jahat. Nah, ini baunya itu biasanya cenderung aneh. Jadi kayak lebih menyengat, lebih busuk, kayak gitu. menyengat, lebih busuk gitu ya. Oke. Ya. Tapi Dok, gini, dokter kan bilang bahwa setiap vagina tuh baunya berbeda-beda Ya. gitu ya, Dok ya. Nah, apakah makanan yang dikonsumsi sama perempuan itu pengaruh ke bau vagina? Oke, itu ada juga yang bilang seperti itu, tapi gini, penelitian tentang bau ini susah dijelaskan karena bau itu adalah sesuatu yang bersifat subjektif. Oh ya. Jadi kita nggak bisa bilang itu benar atau tidak, tapi banyak yang mengatakan seperti itu. Nah, kemudian kita lanjut yang tadi kita bilang masalah keputihan ya. Jadi gini, keputihan pun itu sebenarnya ada dua. Ada keputihan yang fisiologis, ada yang patologis. Patologis, ya. Fisiologis itu artinya ya kalau misalnya kamu dalam masa subur, kalau keputihan itu adalah sesuatu yang normal. Jadi buat para cewek kalau misalnya kamu keluaran der ya, pada saat masa subur itu nggak perlu sampai harus ke dokter atau nggak perlu merasa wah gua infeksi. Atau si cowok jangan nuduh yang ceweknya, oh kamu main sama siapa nih sampai keputihan gini. Nah,
Itu yang pertama. Yang kedua adalah kalau misalnya keputihannya itu patologis, yaitu keputihan yang disebabkan karena infeksi. Itu berbeda banget gitu. Biasanya kita lihat adalah dari warnanya, dari baunya. Seperti itu ya. Ya. Jadi apakah ketika orang baunya bau vaginanya tidak enak, berarti sudah pasti dia mengalami keputihan? Nggak tahu lah, mau fisiologis atau mau patologis gitu. Ya, biasanya ya. Biasanya gitu ya, disertai dengan keputihan itu Ya, tadi. Berarti ada infeksi atau ada jamur, bakteri Ya, gitu kan ya, ya, Dok ya. benar. Oke, Dok, terus kemudian ada yang mengatakan merawat vagina nih, Dok. Ini penting banget ya kan. Di beberapa salon kecantikan itu banyak banget mereka pasang iklan, mau vagina Anda tambah rapat, mau vagina Anda berbau wangi, ayo sini ratus. Nah, itu bener nggak sih, Dok? Kalau menurut jadi kayak dia tuh dikasih asap-asap yang menurut aku tuh dulu aku nggak tahu ratus itu apa. Terus aku masuk ke sebuah tempat kecantikan gitu, terus mereka bilang ratus, terus kayak ngebakar-bakar dupa gitu, ada asap-asapnya. Takut dong, nggak jadi, Mbak, batal aja deh Dia datang gitu. jin dia kan? Iya, takutnya tiba-tiba aku nggak perawan loh. Oh iya, lupa dok, lupa. Jadi ada pengaruhnya nggak sih kalau kita ratus-ratus gitu? Kalau ratus itu sebenarnya tujuannya adalah untuk membuat vagina itu tidak berbau sebenarnya. Jadi ratus itu adalah salah satu pengobatan tradisional dengan cara menguapin si vagina tadi dengan harapan supaya vaginanya tidak berbau. Tapi kalau misalnya ratusnya itu dibilang mengencangkan vagina, saya rasa itu nggak benar ya, karena maksudnya vagina itu kan dindingnya kompleks. Kita pernah bahas di episode lupa aku episode berapa. Kita kan pernah ngomong tentang dinding vagina Iya ya. benar, kendor Yang atau kendor tidak tadi itu ya. Nah, yang terbukti bisa bikin itu jadi lebih kenceng adalah teknologi semacam radiofrekuensi atau teknologi panas Atau tegel ya atau kan. kegel. Ya, Nah, ya. itu yang bisa. Tapi enggak dok, ini berarti pertanyaan saya adalah diperbolehkan apa enggak ratus itu? Boleh. Oh boleh? Boleh. Nggak akan mempengaruhi apapun? Gini, boleh itu dalam arti kalau misalnya kamu sesekali juga nggak apa-apa gitu loh. Oh tapi jangan not every terlalu sering, time yes. ya, oke. Nah kalau pada saat intinya vagina tuh berbau busuk, artinya ada infeksi di sana, betul ya? Jadi maksudnya gini, kenapa aku tadi bilang boleh tapi nggak selalu sering, maksudnya gini. Kalau misalnya sampai vagina kamu berbau busuk ya toh, ratus itu bukan penyelesaian. Jangan aku dong dok, gimana sih vaginamu lagi? Kan, Ngomongnya ke situ. Ratus itu bukan penyelesaian. Jadi kalau misalnya vagina berbau busuk, ratus itu cuma buat untuk ngurangin bau busuknya, tapi kamu tetap harus datang ke dokter untuk mencari SPOG. tahu nih. Ya, dokter kandungan nih, kenapa kok baunya busuk? Jadi ditangani infeksinya, bukan cuma Betul. diratus serong. Betul. Nah kalau infeksinya sudah sembuh berarti bau vaginanya akan normal. Kembali normal lagi. Oh gitu. Jadi kalau seandainya Anda nggak menemukan ada indikasi keputihan atau nggak tahu keputihannya udah parah banget patologis Ya. atau apa, tapi itu ketahuan dari bau vagina mungkin Ya, yang menyengat ya. atau apa, Anda langsung aja datang ke dokter kandungan gitu ya. Jadi sebenarnya semua perempuan tuh harus tahu nih kapan kira-kira dia mengalami infeksi gitu loh. Jadi tanda-tandanya yang pertama biasanya keputihannya itu sertai dengan rasa gatal. Yang kedua warnanya itu nggak jernih gitu loh. Jadi warnanya agak kekuningan. Gatal tuh gimana dok? Kalau ada cowok. Ini juga Itu gatal lain. ya kan? itu kamu. Jadi kayak misalnya kamu ngerasa kalau keputihan yang normal adalah tidak menimbulkan rasa gatal. Biasanya keputihan tuh cairannya cenderung jernih. Kalau keputihan yang patologis atau yang karena infeksi itu biasanya warnanya kekuningan. Kemudian yang ketiga bisa juga misalnya keluar kayak bui-buinya serta dengan darah atau kadang mungkin rasa Bui-bui gimana perih. dok maksudnya dok? Bui ku apa busa itu loh. Berbusa dok? Ya. Atau dia pakai deterjen kali dok? Baru tahu. Terus. Ya gitu loh. Jadi kalau misalnya ada tanda-tanda seperti itu, kita mesti curiga bahwa itu ada suatu penyakit infeksi. Oh, jadi harus segera menghubungi dokter. Ini ada dua apa ya, Dok ya? Ada dua pendapat yang mengatakan satu bahwa vagina itu harus selalu dibasuh dengan sabun vagina yang pH-nya sama dengan vagina. Ya. Satu lagi tidak. Jangan membasuh vagina dengan sabun apapun karena itu malah akan membuat pH-nya berubah lah apa segala macam. Ini yang mana yang benar, Dok? Oke, jadi sebenarnya gini, sebenarnya vagina itu tidak perlu dibasuh dengan pH tidak perlu dibasuh dengan sabun apapun. Karena vagina itu sebenarnya udah canggih nih, dia udah menciptakan lingkungannya sendiri. Nggak perlu kamu utek-utek. Nah, tapi kan orang itu berpendapat ini harus dibersihin nih dengan menggunakan sabun tertentu. Kalau kamu dalam kondisi normal, itu sebenarnya kamu nggak perlu membutuhkan sabun-sabun seperti itu karena dia sudah membentuk lingkungan sendiri. Oke. Nah, tapi kalau misalnya dalam kondisi khusus, misalnya vaginanya berbau atau vaginanya keputihan dan lain-lain, ketika kamu membutuhkan sabun, kamu harus mencari sabun dengan pH yang asam. 3 atau 3,5 kita 3 kan? sampai 3,5. 3 sampai 3,5. Jangan sembarangan sabun kamu pakai, sabun mandi, sabun cuci muka ya toh. Kamu pakai buat basuh vagina itu nggak Apalagi baik. deterjen gitu ya,
jangan ya. Benar. Tapi berarti intinya adalah kalau vagina kalian sedang baik-baik saja, jangan terlalu banyak menggunakan sabun vagina, Iya, betul ya. benar. Tapi kalau kalian merasa mungkin lagi keputihan karena masa subur Yes. gitu ya, atau mau menstruasi, kalian boleh gunakan sabun vagina. Cari yang pH-nya 3 sampai dengan 3,5 Iya. gitu ya. Oke. Ada beberapa sabun vagina tuh yang tidak mencantumkan pH-nya berapa, Dok. Hanya wangi daun pisang gitu ya. Gimana, Dok? Jadi sebenarnya gini, yang kita cari itu bukan wanginya. Jadi vagina nggak perlu dibuat wangi, yang penting vagina itu sehat. Kalau vagina sehat, pasti dia akan wangi. Oh gitu ya. Nah. Jadi vagina harus sehat dulu baru wangi. Yes. Jangan wangi dulu baru sehat ya kan. Kamu Oke. semprot parfum pun, tapi kalau dia jamuran dia sama aja. Oke, jadi itu tadi. Jadi kalian tetap harus hati-hati, jangan tergiur sama sabun-sabun yang wangi ya, Dok ya. benar. Tetap harus menggunakan sabun yang pH-nya 3 sampai Iya, dengan benar. 3,5. Oke. Nah, ini sekarang kalau kita boleh kasih tips, walaupun dokter adalah dokter andrologi ya, biasa ngurusin penis Ya, gitu ya, tapi benar. vagina juga pasti tahu dong gitu kan. Apa tipsnya supaya vagina itu nggak berbau busuk, supaya vagina itu tetap terjaga, sehat gitu? Oke, jadi yang membuat kadang-kadang yang membuat vagina itu tampak berbau itu sebenarnya bukan vaginanya, Apa? tapi lingkungan di sekitar vaginanya. Contohnya adalah selangkangannya. Misalnya nih, maaf ya, maksudnya kalau misalnya pada perempuan-perempuan yang cenderung obesitas, itu biasanya di bagian selangkangannya itu ada jamurnya. Aduh, serius Ya, Dok? Iya kan, ya cowok juga bisa kan. Terus, jadi ada terus. namanya semacam jamur yang kita sebut dengan tinea, itu juga bisa menimbulkan bau yang tidak enak. Oke. Kemudian kalau kamu terlalu obesitas, biasanya keringat di bagian sana akan numpuk dan itu Iya, juga iya, akan iya. menimbulkan bau. Iya, oke. Kemudian kalau misalnya rambut-rambut kemaluan di sana tidak pernah dibersihkan, itu terlalu juga bisa banyak. menimbulkan bau. Jadi lingkungan luarnya juga harus dijaga. Tapi bukannya ada yang bilang kalau rambut kemaluan itu nggak boleh dipotong bersih ya, Dok? Ya, karena dia memang ada gunanya. Sebenarnya tujuannya adalah untuk menjadi bantalan. Nah. Tapi maksudnya dalam arti adalah ya dia juga harus disampoin dan lain-lain gitu kan. Oh, harus selalu kayak ya kalau bukan rambut aja yang perlu Kan itu dipotong. sebenarnya sama dengan penis kan. Kalau penis itu kamu kan pernah ngerasain penis nih, bau rambutnya. Kapan ya? Bau rambut di sekitar penis itu kan juga ada bau khasnya kan sebenarnya. Bau fragrance. Ya ada ininya kan, ada bau khasnya kan. Sama. Jadi sebenarnya Bau khasnya gimana sih, Dok? Nggak? Ya udah nggak usah Ya nggak dijelasin, pernah. lu pasti Maksud tahu lah. Maksud aku kan kita nggak mungkin dong bau gitu. Nggak mungkin kan, Dok? Aku bingung nggak bisa bayangin. Nggak, Oke. jadi gini, intinya lingkungan luarnya juga harus bersih dulu supaya dia tidak bau. Yang kedua adalah ya jangan sampai terjadi infeksi. Caranya gimana? Harus rajin. Misalnya kalau misalnya melakukan hubungan seksual ya cukup melakukan dengan pasangan resminya aja, jangan gunakan dari pasangan. Kemudian kalau misalnya ada keputihan yang kamu rasa nggak wajar, sebaiknya cepat diobatin. Jadi supaya cepat sembuh gitu. Oke, seperti itu ya, Dok ya. Yes. Kalau menjaga yang bagian luarnya mungkin dengan salah satunya rajin mengganti pakaian dalam kali ya, Dok ya. Pakaian dalamnya pakai yang nyerap keringat. Yang rajin- katun, Ya, bener. betul. Terus yang kedua mungkin menjaga juga ini sering memotong apa sih pubic hair ya namanya? Apa? Pubis. Oh, pubis. Ya, Pubis hair. pubis. Oke. Pakai A, pubis. Pubis, oke. Ya. Sering motong gitu ya, Dok ya. Walaupun sebenarnya tidak disarankan untuk menghabisi kan, Dok? Iya, iya. Oh, iya. karena itu ada gunanya. Ada gunanya. Oke, baik seperti itu. Kemudian apalagi, Dok? Tipsnya, Dok? Udah cukup itu aja tiga. Jadi intinya hari ini kita bahas tentang vagina. Kesimpulannya adalah kalian harus tetap menjaga kebersihan. Ya. Terus jangan tergiur sama sabun-sabun yang untuk vagina tapi baunya wangi. Kalian harus mempertimbangkan pH. Ingat ya, Ya. ini catat baik-baik. Walaupun ini sepele tapi kayaknya banyak wanita yang nggak tahu ya. pH-nya itu antara 3 sampai dengan 3,5. Oke? Ya. Thank you so much sudah nonton Intim di episode kali ini. Saya Gadis Setrianto dan juga Dr. Daniel I pamit. Bye.